muncul hal-hal yang provokatif, prejudis, menciptakan kegaduhan. Sebenarnya Saudara Andi Arief kan bisa bertanya, karena di partainya itu kan banyak yang dari Sekjen the ruling party, partai besar Hasto Kristianto. Tapi ini Andi Arief sebut Hasto Kristianto mirip tokoh PKI dan Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Tolonglah bersikap fair, jujur, adil, dan saya nyatakan kepada seluruh para kader Indonesia sejak malam ini bahwa akun Twitter saya dikuasai oleh kakak pembina. Dan Andi Arief termasuk sosok yang pintar ya. Jadi dia orangnya sebenarnya workable, orang yang tidak hanya bicara tapi dia juga bisa melakukan sesuatu yang konkret. Nah, Andi Arief termasuk orang yang bisa menulis dengan bahasa baik dan lugas. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba kemarin ditangkap di sebuah hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat 3 Maret 2019. Adalah Ketua Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Kontroversial sering pernyataannya, termasuk pernyataan terakhir yang mengatakan bahwa semua ingin dikriminalkan oleh kekuasaan, oleh istana, agar nanti mereka bisa menyetel siapa yang menjadi calon presiden. Kalau PDIP menawarkan Puan Maharani, hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani menang. Semua ditangkapin aja. Saya silakan aja mau dimuat lah. Bertengkar di dalam debat atau dalam membangun opini seperti ini harus kita biasakan sebagai sebuah vitamin demokrasi. Biasa aja, jangan baperan dan kemudian jangan sebentar-sebentar mau mengadukan dan lain sebagainya. Politikus Partai Demokrat yang terjerat kasus narkoba Andi Arief tiba di gedung Badan Narkotika Nasional BNN untuk menjalani rehabilitasi. Andi Arief menyatakan bahwa dirinya bukan kriminal. Seperti apa Pak Ses tadi, saya dinyatakan bukan kriminal. I am not criminal. AHY melakukan siaran konferensi pers. Dia mengatakan ini musibah yang bisa menimpa siapa saja. Itu sangat tidak benar. Ini hanya menimpa orang yang menggunakan narkoba. Menimpa orang yang menggunakan narkoba seperti Andi Arief. Orang-orang seperti kita yang tidak pernah tersentuh narkoba tidak mungkin kena ini. Kejadian yang menimpa Bung Andi Arief bisa terjadi kepada siapa saja, apapun alasan dan jalan ceritanya. Saudara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief mengkritik cara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam memperlakukan lawan politiknya. Andi Arief menyebut gaya Hasto seperti tokoh sentral Partai Komunis Indonesia atau PKI DN Aidit. Pernyataan itu dilontarkan Andi Arief dalam cuitan yang diunggah di akun Twitternya @andiarief seperti dilihat pada Kamis 13 Oktober 2022. Cara-cara Hasto memperlakukan lawan-lawan politik mirip cara-cara DN Aidit di tahun 1964, kata Andi Arief. Di konfirmasi terpisah, Andi Arief lantas menjelaskan gaya Hasto seperti apa yang dianggap seperti DN Aidit. Andi Arief menyebut mulai dari adu domba hingga terkesan menjadi sosok yang paling berkuasa. Ya, mirip memang adu domba, kemudian cari muka, kriminalisasi. Intinya seolah-olah paling berkuasa padahal tidak berkuasa, ujarnya. Andi Arief juga menyinggung sikap cari muka yang menurutnya dilakukan DN Aidit di tahun 1964. Andi Arief menyebut Hasto tengah mempraktikkan gaya DN Aidit tersebut. Cara mengambil hatinya, cari mukanya berlebihan di tahun 1964. Setidaknya itulah yang saya pelajari dari sejarah. Sekarang sedang dipraktekkan oleh Hasto ini, ujarnya. Merespons tudingan Andi Arief ini, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto melihat rasa kemanusiaan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat Andi Arief mulai luntur. Hasto mengatakan Andi Arief pernah bersama-sama politikus PDIP Budiman Sujatmiko menjadi kader Partai Rakyat Demokratik atau PRD di pertengahan tahun 1990-an. Pada saat itu Andi masih memiliki idealisme. Ya, itu tidak usah ditanggapi. Saya jujur kasihan sama Pak Andi Arief. Ini kan temannya Pak Budiman dulu di PRD.
Kata Pak Budiman, dulu Pak Andi Arief kan punya idealisme, kata Hasto dalam keterangannya pada Sabtu 15 Oktober 2022. Hasto kemudian menyebut sosok Andi Arief mulai luntur rasa kemanusiaannya setelah masuk ke Partai Demokrat. Selain itu, kata Hasto, idealisme Andi Arief juga mulai berkurang. Hal itu juga dirasakan Budiman sebagai sama-sama mantan kader DPRD. Setelah masuk ke Partai Demokrat, rasa kemanusiaannya itu juga berkurang, termasuk idealismenya. Nanti Pak Budiman yang menjawab, pungkas Hasto. Sementara itu, ex-wakil Ketua DPR RI Fachri Hamzah turut mengomentari cuitan Andi Arief yang menyebut Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, cara memperlakukan lawan politiknya seperti pentolan Partai Komunis Indonesia, DNID. Fachri menilai apa yang disampaikan Andi Arief tidaklah bagus, apalagi soal pelabelan nama DNID ke pihak tertentu. Labeling ini tidak bagus, Mas Andi, karena cara ini dulu kita tentang di zaman Orba, kata Fachri Hamzah dalam cuitannya di Twitter pada Jumat 14 Oktober 2022. Menurutnya, sebagai sesama politisi satu generasi baik Andi Arief maupun Hasto seharusnya berpolitik terutama untuk pemilu 2024 bertarung dengan gagasan-gagasan. Pemilu 2024 antara Anda dan Hasto yang segenerasi harus mulai bertarung gagasan-gagasan besar. Bangsa ini memerlukan arah baru, cara bertengkar yang beradab dan masuk akal. Setuju kan? Kata Fachri Hamzah. Sementara itu, Fachri saat dikonfirmasi kembali menyampaikan dirinya berharap agar para politisi di generasi yang sama bisa membuat demokrasi sehat. Menurutnya, sudah saatnya perdebatan diisi dengan substansi. Intinya, saya berharap kepada teman-teman segenerasi dengan saya agar mereka lebih masuk ke dalam perdebatan substansi untuk menyehatkan demokrasi kita, pungkasnya. Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Deddy Yefri Sitarus membela Hasto Kristianto usai Sekjen PDIP tersebut diserang Ketua Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief. Deddy pun membalas dengan menyindir kalau Andi Arief telah melakukan cara-cara berpolitik seperti orang yang kecanduan narkoba. Jawab saja bahwa cara-cara Andi Arief berpolitik seperti orang yang kena narkoba, kata Deddy saat dihubungi pada Kamis 13 Oktober 2022. Ia menyarankan agar Andi Arief lebih baik menutup mulutnya, tidak lagi mengeluarkan pernyataan-pernyataan layaknya mafia ke publik. Mungkin Andi Arief harus lebih banyak menutup mulut agar cara-cara berpolitik mereka ketika berkuasa yang seperti mafia tidak harus diungkap ke publik, ungkapnya. Deddy lantas menyinggung balik soal dugaan bagaimana ex-ketua KPK Antasari Azhar dikriminalisasi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ia juga menyinggung ex-ketum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Silahkan ditanya bagaimana sebenarnya kejadian Antasari ex-ketua KPK dikriminalisasi. Bagaimana Anas Urbaningrum dikorbankan, dan bagaimana ex-ketua KPU yang sekarang jadi petinggi Demokrat dulu terlibat pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi, atau lenyapnya beberapa saksi mahkota dalam kasus yang terkait dengan kader Demokrat, pungkasnya. Sementara itu, Ketua Umum sayap PDIP, Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDEM, Uwanto Sugito ikut memberikan pembelaan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, yang disebut mirip pentolan PKI DNID gegara memperlakukan lawan politiknya. Uwanto menduga kalau Andi Arief mengeluarkan pernyataannya tersebut dalam keadaan berhalusinasi. Saya rasa Andi Arief masih halusinasi berkepanjangan. Seperti memiliki gangguan psikotik, mungkin karena pernah digerebek dan ditangkap di hotel karena kasus narkotika jenis sabu dengan seorang perempuan di sebuah hotel. Mungkin itu kali ya. Jadi sering menuduh orang sembarangan, kata Uwanto kepada wartawan pada Jumat 14 Oktober 2022. Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Andi Arief yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba kemarin ditangkap di sebuah hotel di kawasan Slipi, Jakarta Barat 3 Maret 2019. Ia berada dengan satu orang lainnya yang berada dalam satu kamar yang sama.
Wanto lantas memberikan sindiran balik dengan meminta Andi Arief untuk berobat dan perlu penanganan medis agar Partai Demokrat tidak menampung orang-orang yang bergejala. Lebih lanjut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDIP Tangerang Selatan ini kemudian menyinggung soal suara Partai Demokrat anjlok dari 20,9% menjadi 10% lantaran kasus korupsi besar-besaran kader mudanya. Dimulai dari Anas Urbaningrum, Rizal Malarangeng, Angelina Sondak, dan begitu banyak kader muda lainnya mati karir politiknya karena korupsi, tuturnya.